Papua merupakan provinsi terkaya keanekaragaman hayati se-Indonesia. Menurut penelitian Conservation International, lebih dari 50% kekayaan hayati terdapat di Papua. Ekosistem Papua adalah hutan hujan tropis yang meliputi 90% daratan Papua. Ditambah dengan kekayaan hayati yang tersimpan di lautan yang kaya dengan terumbu karang. Pagi di Wamena, sapuan kabut menambah eksotisme alam Papua. Ada ungkapan bahwa belum lengkap datang ke Papua bila tidak mengunjungi Wamena. Wamena merupakan satu-satunya kota terbesar yang terletak di pedalaman tengah Papua. Negara kita, Indonesia, adalah negara yang kaya. Bahkan bisa dibilang negara yang paling kaya keanekaragaman hayati. Nah, salah satu keanekaragaman hayati Indonesia adalah tanaman obat. Dan tanaman obat yang akan kita gali lagi lebih jauh di Papua adalah buah merah yang ada di Wamena. Pasar Wamena cukup sederhana, namun ramai. Pedagang menggelar berbagai macam dagangan. Berbagai hasil bumi seperti sayuran, wortel, ubi, termasuk buah merah. Buah merah nih. Ibu, ini si buah merah ya. Berapa, Bu? 20.000. Ibu biasanya dapat buah merah ini pohonnya dari mana, Ibu? Dari Kelila. Dari Kelila. Kelila. Ibu boleh ya? Saya mau beli 2. Beli Ya? Iya. Siang, Mbak. Selamat siang, Bapak. Kelihatannya tertarik dengan buah merah. Iya, betul sekali. Dengan Bapak siapa? Nama saya Ari. Saya Dian dari Iya. Jakarta, Bapak. Saya memang sangat tertarik dengan buah merah. Kalau Mbak tertarik dengan buah merah, pohonnya dan proses pembuatan minyaknya yang terkenal itu, saya bisa tunjukkan ke Mbak. Kebetulan ada teman saya yang tinggal tidak jauh dari sini, yang punya pohonnya dan tahu cara pemrosesannya. Gitu ya? Iya. Kita sekarang Mbak lagi menuju ke rumahnya rekan saya, Pak Lesman Kogoya. Rumahnya tidak jauh dari sini, ya. Maaf, hati-hati ya. Sejuk sekali ya, Pak. Nah, Ya, di sini betul. tanamannya apa aja nih, Pak? Kelihatannya sangat subur Ya, sekali. ada hipere atau ubi ya. Ubi Ubi, hipere. hipere bahasa sininya. Lalu ada jagung, lalu juga ada singkong ya atau kasbi, serta beberapa palawija yang lain. Oke. Jadi Pak, ini ubi-ubi dan tanaman yang lain asli sini ya, Pak ya? Betul, ada beberapa kultivar yang mereka lestarikan di sini supaya tidak punah. Oke. Nah, ini ada tangga. Hati-hati ya, Mbak ya. Ini ya? Iya, betul. Rumah tradisional. Ini dia rumah tradisional di Wamena. Ini tanaman apa nih, Pak? Nah, ini yang tembakau asli di sini di Lembah Balim Jaya Oh, Wijaya. ini jadi tembakau asli. Apa Betul. bedanya apa dengan tembakau yang lain? Bentuk daunnya lebih ramping ya, kalau Mbak bisa lihat ya, Oh, daripada iya, betul. tembakau yang Yang biasanya umum, kan umum lebih ya? besar, betul. Oh iya. di sini disebut warene. Warene. Warenia atau wareni, iya. Oke. Kita udah deket nih, Pak. Ya, sudah. Yang mana, Pak, pohon buah merahnya? Itu buah merah. Itu. Iya, betul. Wow. Langsung sana ya, Pak ya? Iya, langsung mari. Nah, Mbak Didi, inilah buah merah itu. Ini Ya, pohonnya ya. Betul. Halo Pak Lesman, apa kabar? Sedang apa nih Pak?
sedang panen, Bu. Panen buah merah. Ya. Gimana cara ngambilnya nih, Pak? Ini daunnya sudah pendek. Jadi saya mau naik pohon. Baru Oh, coba naik lihat. pohon bisa, dengan ini juga bisa ya. Ah! Wuhu! Wah, ini dia buah merahnya Pak ya? Coba minta tolong diangkat Pak, saya mau lihat. Coba Pak. Wah, besar sekali Pak. Berat. Oke, boleh maju duluan. Nah. Oke. Beratnya nih Pak? Dari tadi ada pagar-pagar mungkin untuk menjaga wam atau babi kabur ya. Oke. Nah, kita pakai ini berarti ya nanti untuk upacara bakar batu ya. Kita ke sana. Bakar batu atau baraben adalah budaya memasak sejak zaman dahulu yang dilakukan penduduk Lembah Baliem. Batu dari sungai diatur di tumpukan kayu bakar. Kaum ibu mempersiapkan bahan makanan dari sayuran dan ubi. Proses bakar batu berlangsung kurang lebih 3-4 jam lamanya. Masyarakat pribumi Papua telah lama memanfaatkan buah merah ini. Bagi mereka, mengkonsumsi buah merah diantaranya dapat meningkatkan stamina dan daya tahan tubuh. Lubang di tanah sudah siap. Bahan makanan dan batu panas dimasukkan ke dalam lubang. Sembari menunggu makanan matang, saya berdiskusi dengan Pak Ari dan Pak Lesman. Variasi morfologi dari buah merah, Iya. seperti yang bulat panjang seperti yang kita lihat tadi dan yang bulat sudah kami tanam di kebun biologi Wamena di sini. Jadi disebarluaskan lah ya Pak ya? Betul, kita coba pertahankan keanekaragaman hayatinya, kultivarnya, terus plasma nutfahnya ya di kebun kami. Jadi harapan kami kalau toh misalnya buah merah atau misalnya buah kuning nanti tidak ada lagi di luar Wamena atau tidak ada lagi di sekitar Wamena, paling tidak dia masih bertahan di kebun kami. Betul sekali. Jadi intinya kita harus mempertahankan, apalagi ini kekayaan hayati Indonesia. Betul sekali. Makanan sudah matang. Ini pengalaman saya mencicipi masakan dari olahan bakar batu. Seperti apa ya rasanya? Nah, saatnya kita makan bersama. Jadi ini sudah matang di acara bakar batu. Ayo Pak, kita makan. Ini yang bagusnya ya. Buah merahnya ini ya. Beberapa hari di Papua membuat saya jatuh cinta pada wilayah paling timur Indonesia. Keindahan alam dan keramahan penduduknya sangat memikat hati saya. Buah merah adalah salah satu di antara ribuan keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Kita harus menjaga kelestarian lingkungan dan juga ekosistemnya. Apabila tidak, akan sangat berdampak buruk bagi kita semua. Dan sekarang saya akan melanjutkan perjalanan untuk mencari keanekaragaman hayati lainnya di Indonesia. Saya mau ke Sumba. Tapi sebelumnya, terima kasih Papua, terima kasih Indonesia.
hayati Indonesia. Sumba dengan kearifan lokal yang sangat ditunjang oleh keanekaragaman hayati yang dimilikinya. Protokol Nagoya sangat menjamin perlindungan terhadap itu semua. Desa apa nih, Pak? Rindi. Nah, Pak, Bapak ajak saya kemana nih? Nah, ini kita sekarang sudah sampai di Kampung Periawang, Desa Rindi. Kampung Periawang, Sumba Timur, Desa Rindi, Sumba Timur. Di sini saya lihat ada yang menenun nih, Pak. Ya, ini jadi kampung ini memang terkenal karena tenunnya. Makanya itu yang saya pengen tahu, Bapak. Di sini juga kan saya lihat tenunnya indah sekali. Itu cara prosesnya tapi sepertinya rumit ya, Pak. Memang prosesnya cukup lama lah. Yang perlu diingat bahwa tenun tradisional seperti pada masyarakat tradisional selalu mendapatkan inspirasi Betul? itu dari lingkungan tempat mereka tinggal. Lingkungan sekitar ya. Motifnya, kemudian bahan-bahan, apalagi bahan pewarnanya, itu juga diambil dari lingkungan mereka sendiri. Jadi bahan pewarnanya itu bukan pakai pewarna buatan, tapi pewarna alami yang diambil dari lingkungan sekitar mereka sini ya. sendiri. Nah, inilah kehebatan konsep masyarakat tradisional yang selalu memelihara lingkungannya, memelihara keanekaragaman yang mereka perlukan. Kalau kita lihat ada warna-warna dasar. Iya, itu yang ingin saya Ada tanyakan. warna merah, Biru, ada biru, ada putih, bahkan abu-abu. Ada Dan warna dengan orange-nya itu juga. ada orange. Dan itu semua dari pewarna alami semua tuh, Pak. Warna dasarnya, Warna dari dasarnya itu ya. warna-warna alami, inovasi-inovasi warna pun juga berkembang. Nah, nanti saya ingin tahu lebih detail lagi kira-kira seperti apa pembuatannya dengan memakai pewarna alami tentunya. Dan saya juga nanti ingin lebih dekat lagi, boleh ya Pak ya? Lihat-lihat nanti. Halo, selamat siang. Selamat siang, Ibu. Aduh, Apa sedang kabar? apa ini? Ibu sedang apa ini, Ibu? Dibuat kain. Wow, saya lihat ini dari motifnya nih. Kan ada warna-warni ya. Dan ini semua dari pewarna alami ya, Ibu. Kalau yang warna biru itu biasanya dibuat dari tanaman apa, Ibu? Dari tanaman daun nila. Daun nila. Kalau yang merahnya apa, Bu? Merahnya dari akar mengkudu. Akar mengkudu. Dulu. Oke, pantesan tadi saya lihat banyak sekali pohon. Kan waktu kita jalan dari Betul. sepanjang jalan itu Iya. kiri kanan itu banyak sekali Sengaja mengkudu. kita Ditanam ya. biarkannya tidak dicabut. Tidak dicabut. Tumbuh secara alami, kita tidak buang karena itu bermanfaat untuk kita. Saya mau lihat nanti untuk proses pembuatan dari mulai tanamannya apa saja, untuk warna apa saja, sampai akhirnya menjadi apa Pak? Pasta ya akhirnya ya. Lebih jauh lagi nanti Ibu ini jelaskan saya ya. Oke. Ini apa Bu? Nah, ini untuk bahan pewarna biru ini. Oh ini untuk birunya ya. Biru. Namanya di sini wora. Kalau untuk nama ilmiahnya apa Ibu ini? Untuk nama ilmiah ini Indigofera tomentosa. Oh panjang juga ya. Indigofera tomentosa. Ini keluarga dari kacang-kacangan, ya. Sukunya Fabaceae. Dia punya bunga seperti kupu-kupu, sayang ini bunganya terlalu kecil, jadi nggak kelihatan kupu-kupunya. Ini kita kan tadi dari apa namanya satu kebun saja kita sudah ketemu 3. Iya betul tadi ada 3 ya. Ada kemudian ficus tadi. Ficus. Nah yang terakhir indigo. Indigo. Nah, masyarakat mereka karena tahu kegunaannya mereka pelihara. Iya. Nah dari segi konservasi saja ini sangat menarik. Betul. Pengetahuan masyarakat itu paling tidak dia sudah mampu menyelamatkan 3 spesies. Di sini saja misalnya di situ ya. Nih ada kosambi. Kosambi ya. Kosambi ini mungkin di tempatnya Ibu nggak begitu penting Iya. digunakan. Tapi di tempat lain, di kelompok etnis lain mungkin dipergunakan. Oh gitu ya. Iya Bu ya kan? Iya, betul. Nah belum lagi nanti gitu misalnya di sana ada kapas itu. Oh
banyak Kapuk sekali ya. Dulu sejarahnya sebelum kapas yang baru, Sekarang. yang sekarang ini dikembangkan untuk benangnya Pintar. itu, orang itu menggunakan itu. Nah, sampai sekarang pun masih diselamatkan oleh Betul mereka. sekali. Jadi semuanya Jadi, selamatkan Mbak, ya. Kita tahu bahwa masyarakat begitu pedulinya terhadap sumber daya yang ada di lingkungan. Masyarakat Sumba saja sudah mampu menyelamatkan melalui pemanfaatan penggunaan dari berbagai jenis tumbuhan itu Betul. sendiri untuk keperluan ya tradisi mereka, Tradisi, untuk adatnya mereka, Dan untuk keperluan sehari-hari juga ya. keperluan sehari-harinya. Betul sekali. Nah, Ibu, sementara Pak Eko sama Ibu Tini sedang asik itu ya mencari Iya. tanaman dan juga tumbuhan untuk dieksplor. Saya ingin lihat nih bagaimana sih prosesnya dari awal, dari mulai tumbuhan indigo itu ya Ibu sampai menjadi pewarna itu bagaimana caranya? Nah, kalau ini pertama kita ambil dari pohonnya, terus kita isi masuk di dalam bak ini, lalu dituang air. Setelah 1 malam atau 2 malam, Iya. airnya ini di ampasnya Diperas ya? ya dibuang. Lalu kemudian kita ambil kapur sirih, lalu diputar. Diputar, diaduk ya diaduk, sampai iya. rata ya. Iya. Lalu setelah itu diamkan 1 malam lagi. Air apanya atasnya dibuang. Jadi hanya Sedikit demi mengambil sedikit endapannya saja. endapannya saja. Lihat yang sudah jadi pasta nanti ada. Nah sudah itu nanti kita siapkan air abu lagi. Air abu ya? Nah, air abu. Ambil pasta yang sudah jadi itu. Air abu itu tidak sendirian, dia bersama tebu sama kunyit bersama. Air abu, tebu dan kunyit ya. Kunyit itu guna Fungsinya untuk pembusukan. Oh, untuk pembusukannya. Jadi iya. dibusukan dulu ya. Iya. Nanti kalau sudah kelihatan ini warnanya agak kehijauan, itu berarti sudah sempurna. Sudah sempurna Kita untuk warnanya ya, Ya, mendapatkan sudah warna. siapkan benang yang terlebih dahulu direndam direndam di dulu ya. dalam air abu. Ini ya. Dipres, kemudian dicelup di situ yang di air yang sudah disiapkan tadi, air nila. Saya sudah melihat awal dari proses dari mulai perendaman sampai selesai ini saatnya untuk dikeringkan. Ya, setengah kering. Sekarang saya mau mencari Pak Eko dan juga Ibu Tini, tapi sebelumnya terima kasih banyak Ibu Ya, Ratu. sama-sama. Maaf mengganggu waktunya. tidak apa-apa. Saya sudah bertambah ilmu lagi dengan Iya. ini. Di balik keanekaragaman motif dan warna dari kain tenun ikan, di situ terdapat banyak sekali tanaman dan juga tumbuhan yang berperan penting. Seperti misalnya pengikat, penghalus, dan juga pewarna untuk kain tenun ikat khas Sumba. Nah, dan salah satunya yaitu Simplochus. Tanaman ini besar kemungkinan berperan penting sebagai pengikat dari pewarna alami yang memberikan kesempatan kepada banyak sekali peneliti untuk meresearch lagi lebih jauh apakah betul peranan ini sebagai pengikat dari bahan alami yang digunakan untuk kain tenun ikat. Wah, indah sekali di sini ya Pak ya. Sengaja kita pilihkan tempat-tempat yang supaya Mbak Didi bisa terkenang dengan Pulau Sumbanya ya. Tentunya. Daerah yang berbatuan. Ya. Tapi kalau memang dari sejarah geologinya Mbak, ini terjadi 1 sampai 15 juta 1 tahun. sampai 15 juta tahun. Nah, kalau kita lihat mungkin di belakang sana Ya. kita lihat ada beberapa pepohonan yang menghijau. Iya ya. Memang itu salah satu ciri khas hutan monsun. Hutan monsun yang luruh, kadang-kadang luruh, kadang-kadang ada yang sifatnya menghijau sepanjang tahun. Tetapi hampir semua 85% di Pulau Sumba ini adalah padang sabana. Padang sabana rumput ya. dan Padang padang rumput ya. sabana. Nah, keanekaragaman hayati ini patut kita syukuri, patut kita jaga. Ini menjadi kekayaan milik bangsa kita. Yang perlu diketahui juga, ini memberi peluang kepada kita untuk bisa mencari solusi. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, apa yang bisa kita sumbangkan kepada generasi muda
generasi mendatang ya. Saya kira satu hal bagaimana manusia menyesuaikan diri pada alamnya, alam mempengaruhi manusia dalam kehidupannya. Saya pamit dulu, Bapak, Ibu. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu lagi nanti. Mudah-mudahan nanti kita jalan-jalan lagi ya. Terima kasih banyak ya Bapak Ibu. Rasanya saya tidak akan pernah berpuas hati untuk menikmati keindahan alam dan juga keanekaragaman hayati yang ada di Pulau Sumba. Dan saya harus terus melakukan perjalanan untuk menelusuri kekayaan hayati yang ada di Indonesia. Dan lokasi berikutnya yaitu Pulau Kalimantan. Tapi sebelumnya, terima kasih Sumba, terima kasih Indonesia. Pontianak, Kalimantan Barat. Kehidupan masyarakat Pontianak tidak bisa dipisahkan dari Sungai Kapuas. Dari Pontianak, saya memulai perjalanan panjang menuju ke Putus Sibau. Saya mesti pandai menjaga stamina untuk menghadapi perjalanan darat selama 17 jam. Banjir menyambut kedatangan saya di Putus Sibau. Hujan deras yang mengguyur seharian membuat air Sungai Kapuas meluap. Tujuan saya kali ini adalah menelusuri salah satu keanekaragaman hayati di Kalimantan Barat. Saat mendapat kesempatan menaiki pesawat ultralight, saya melihat kota Putus Sibau yang terendam banjir. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, banjir tersebut sudah merupakan hal yang rutin bagi mereka. Sungguh sangat disayangkan, karena hal ini bisa mengakibatkan kerusakan lingkungan yang lebih parah nantinya apabila tidak segera ditangani. Sudah saatnya program-program pemeliharaan lingkungan menjadi prioritas utama kita. Sekarang kita sudah siap berangkat. Kita kemana? Embalo Hilir. Untuk apa? Untuk lihat processing pengambilan madu alami. Kita menempuh waktu berapa lama, Pak? Kira-kira 2 jam lah. 2 jam ke sana dengan speedboat yang udah ready ya? Iya, kita udah berarti siap. Udah siap nih. Udah siap kita ya. Sebelum berangkat, pakai dulu, Pak. Oke, kita akan siap ya. Oke. Siap, jalan ya. Hati-hati, Pak. Yo. Oke. Oke. Ready. Perjalanan menuju Embalo Hilir ditempuh selama 2 jam. Saya menyusuri Sungai Kapuas lalu berbelok memasuki Sungai Embalo. Tengah perjalanan, saya sempat menikmati duren. Ini duren spesial karena dinikmati di atas sungai. Nah, kita dikasih kesempatan nih, kita mau belanja duren. Karena memang lagi musim, ini namanya duren apa, Pak? Durian lokal. Dan anehnya lagi, unik, jadi kita bisa belanjanya di pinggir Sungai Kapuas. Dan memang banyak sekali tukang-tukang durian yang ada di sini. Memang lagi musim dan ini katanya manis banget. Dan ini salah satu keanekaragaman kekayaan hayati yang ada di Kalimantan Barat. Embalo Hilir dikenal sebagai salah satu daerah penghasil madu hutan berkualitas tinggi. Di sana saya akan menemui Pak Nanang dan kerabatnya yang memiliki keahlian memanen madu hutan dari sarangnya yang menempel pada dahan-dahan pohon yang sangat tinggi. Kita udah sampai nih, Pak. Nah, kita sekarang udah sampai di Embalo Kecamatan Embalo Hilir ya. Iya.
Hilir terletak di tepian Sungai Embalo, Kalimantan Barat. Masyarakat di sini memanfaatkan hasil-hasil hutan dan juga sungai untuk menunjang kehidupan mereka sehari-hari. Nah, salah satunya yaitu madu hutan yang kualitasnya dianggap terbaik. Banjir kerap menggenangi areal hutan yang biasanya kering. Perahu kami bisa masuk sampai ke dekat pohon yang biasa dipanen madunya oleh Pak Nanang. Kondisi ini mengancam kelestarian pohon-pohon tersebut, karena akibat terendam air dapat membuat pohon menjadi rapuh atau busuk, dan banyak diantaranya yang mati. Nah, jadi sekarang kita sudah di sini melihat bagaimana persiapan dari bapak-bapak yang sudah siap untuk melakukan pemanjatan ke atas untuk mengambil madunya. Tapi sayang sekali untuk mengambil madunya sendiri itu harus dilakukan malam hari. Betul gitu Pak Hari? Betul. Malam hari itu tidak ada cahaya. Jadi kalau kita ada cahaya, Lebahnya bisa lebahnya ngejar ya, ngejar dan kita. itu berbahaya Bahaya, sekali. iya. Jadi sekarang kita lihat persiapannya untuk nah itulah. pemanjatan nanti malam mungkin Oke, ya, iya. pengambilan madunya ya. Iya. Oke. Nah, saat ini Pak Hari kita sudah bersama Pak Nanang dan juga Iya. Bapak Pak Otai. Kalau yang paling bagus biasanya madunya hasil dari apa, jenis apa? Bunga apa? Bunga pucat ada, bunga bermasuk ada, bunga kayu tahun itu bunga yang menghasilkan madu semua. Bunga yang terbaik itu adalah bunga kayu tahun. Kayu tahun ya. Nah, Bapak bisa kasih tahu jenis-jenis pohon apa saja sih yang dihinggapi lebah dan menghasilkan madu? Pohon tempurau, Pohon tempurau, pohon sebedak, pohon kempas, pohon selai, Iya. serudung manuk, 5, keranji, 6, Kayu ara. kayu ara. 7. Wah, berarti banyak sekali ya Pak ya, Iya. lebih dari 7 ya. Semuanya pohon besar-besar Pak ya. Oh, dan itu Dan biasa semuanya ada di sini. semuanya ada di daerah Embalo Hilir Iya. ini ya. Sekitar ini. Sekitar ini ya. Wah, jadi Giliran saya untuk memanjat. Nah, inilah kita sudah berada di atas pohon simulasi. Di mana biasanya kita melihat bapak-bapak memanen madu. Tapi tentunya di pohon yang jauh lebih tinggi dan lebih besar dari ini. Tentunya yang saya lihat di sini, nomor 1 yaitu faktor keselamatan yang harus diperhatikan. Dan kita memang harus siap secara fisik tentunya untuk menaiki pohon yang sangat tinggi nanti untuk memanen madu. Ada nilai-nilai kearifan dalam pemanfaatan madu oleh masyarakat Embalo Hilir. Keterikatan mereka terhadap alam secara naluriah membuat mereka merawat dan melindunginya. Salah satu kearifan lokal yang patut dicontoh dan juga dilestarikan agar tidak punah seiring dengan kemajuan pembangunan di segala bidang. Semoga protokol Nagoya dapat membantu kita dalam melestarikan keanekaragaman hayati. Karena semua itu adalah kekayaan hayati Indonesia. Terima kasih Kalimantan, terima kasih Indonesia.